Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidu ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina waliman lahum hukukun alaina biniatin lana Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Halaman berapa? Baris? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang permasalahan. Laukana li sakhsi waladun, masih tentang pernikahan dan kaitannya. Seandainya seseorang waladun punya anak, jadi di situ li saksi punya arti kepunyaan. Li saksi waladun, pokoknya kita ingin mengatakan saya punya anak, li waladun. Ya, jadi li saksi ini menunjukkan apa? Lil milki. Ya, makanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah. Dari mana kata milik? Dari lam, lillahi, dari li. Ya, milik Allah apa saja yang ada di langit dan bumi. Jadi apabila seseorang waladun punya anak, walad anak, baik laki maupun perempuan. Ya, baik laki maupun perempuan. Itu disebut walad, jamannya aulad. Nanti kalau perempuan bintun, laki zakarun, itu baru penjabarannya. Tapi kalau walad ini umum, bisa laki bisa perempuan. Kita lihat dalam ayat baris Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil
unsayain. Allah mewasiatkan, memerintahkan kepada kamu sekalian untuk anak-anak kamu mendapatkan waris, ya, gitu, fi auladikum. Berarti apa? Laki maupun perempuan. Baru Allah jabarkan, ya, lidzakari mislu hazil unsayain. Laki dapat 2, perempuan 1, gitu. Jadi kalau aulad atau walad mufradnya itu bisa laki bisa perempuan. Yalzamuhu, maka dia wajib, seorang yang punya anak wajib i'fafu abihi, yaitu membebaskan bapaknya. Berarti ya membebaskan bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya punya anak, berarti ya udah punya anak, ya. Wa bazlu mahri hurratin lahu, dan dia wajib memberikan mahar kepada wanita merdeka, lahu, kepadanya. La yahillu lahu nikahul amati, maka dia nggak boleh nikah dengan budak. Kita tahu bahwa dalam Islam orang merdeka dianjurkan nikah dengan orang merdeka. Ini zaman dulu, ya, masih ada perbudakan. Sekarang kan nggak ada, semuanya merdeka. Kenapa nggak boleh, ya, nikah dengan wanita budak? Ya, kalau dia mampu untuk nikah dengan wanita merdeka. Karena kalau nikah dengan wanita budak, maka anaknya itu akan menjadi budak. Jadi anak itu ikut ibu, ya, ikut ibu, ya, itu. Makanya ya kalau bisa jangan, nggak boleh. Kalau ada dana untuk nikah orang yang merdeka nggak boleh, ya. Ya kalau sekarang kan ya nggak ada budak, ya. Wa kadza, demikian pula nggak boleh nikah dengan budak law wajada duna mahril misli faqat, seandainya dia mendapatkan dana atau mas kawin yang kurang dari mahar misil saja. Apa mahar misil? Kita tahu mahar itu bukan rukun nikah, tapi kewajiban bagi laki-laki atau suami memberikan mas kawin kepada istri, bukan rukun nikah. Kita tahu rukun nikah itu ada 5, nggak termasuk mas kawin. Pertama ada penanten laki-laki, penanten perempuan, lalu ada minimal 2 saksi, ya, itu ada udah 3. Kemudian ijab dan qabul. Ijab dari mertua atau calon mertua atau bapak si perempuan menikahkan, lalu dari pihak laki-laki disebut qabul karena dia akan mengucapkan saya terima, qabiltu nikahaha wa tazwijaha, ya kan? Nah, Rasulullah SAW menganjurkan, nggak wajib nggak, untuk menyebutkan mahar ketika akad. Ya, jadi kalau nggak disebutkan tetap sah akadnya. Makanya ada istilah mas kawin itu kontan dan utang. Utang berarti kan nggak ada mas kawin, ya, tetap sah, gitu, ya, tetap sah. Jadi bukan rukun nikah, cuma kewajiban. Nanti setelah nikah, status mas kawin yang tidak ada ketika akad, ya, yang tidak ada ketika akad, maka menjadi wajib suami memberikan kalau sudah terjadi hubungan suami istri. Ya, kalau suami nggak ngasih, utang dia, ya, menjadi wajib, gitu. Ya, pokoknya terjadi perceraian, tapi setelah berhubungan, maka suami wajib memberikan mas kawin. Ya, karena ketika nikah dia nggak memberikan mas kawin. Ini kedudukan mas kawin. Nah, kalau ya terjadi perceraian sementara belum terjadi hubungan suami istri, maka suami tidak berkewajiban memberikan mas kawin. Ya, senikah nih, belum terjadi hubungan suami istri, lalu suaminya diceraikan, maka suami tidak berkewajiban memberikan mas kawin. Gitu. Ya, itu tentang mas kawin.
Nah kemudian kalau sudah diberikan mas kawin ketika akad nikah, itu paling abdul memang. Ketika akad nikah ada mas kawin itu lebih abdul. Maka ya kalau terjadi perceraian dan belum terjadi hubungan suami istri, ya maka suami berhak minta setengah dari mas kawin. Ya, tapi kebangetan lah, lebih baik jangan. Sebab diminta nanti jadi rame itu, ya kan? Pihak perempuan nggak mau. Ya, kali bebasin aja dah, hitung-hitung sedekah. Berhak separuh, ya berhak mengambil apa meminta kembali setengah. Tapi kalau sudah terjadi hubungan, maka mas kawin menjadi hak mutlak istri. Hak mutlak istri. Makanya kalau suami ya memakai mas kawin, ya, sementara sudah terjadi hubungan mas kawin istrinya, ya kan, itu jatuhnya utang. Kecuali istrinya mengatakan udah bang nggak usah diganti dah, nah, itu namanya hibah. Ya, tapi kalau kita bilangnya minjam, ya itu utang. Ya utang. Seandainya suaminya meninggal, ini harus dipotong dulu buat bayar mas kawin harta peninggalan suami, harus dipotong untuk membayar mas kawin istri yang belum dikasih, gitu, yang belum dikasih. Ya karena itu utang. Baru nanti warisan, istri dapat warisan, di samping juga dapat pembayaran utang dari mas kawin yang belum diberikan kepadanya, kepada dia. Nah, kalau mahar misil ini apa sih? Mahar misil itu adalah mahar, ya, yaitu yang umum, ya. Jadi kalau maharnya tidak ada ketika akad, nah kewajiban suami memberikan mahar kepada istri. Padahal ketika akad nggak ada mas kawin. Sementara sudah terjadi hubungan, maka mas kawinnya disebut mahar misil. Mahar mas kawin yang umum. Yang umum di desa dia atau di kampung dia, di kampung perempuan tentunya, umumnya perempuan itu dikasih berapa mas kawinnya, itu namanya mahar misil. Jadi mahar misil itu ketika akad, ya nggak ada, atau disebutkan mas kawin ya secara umum, ya itu. Nah itu namanya mahar misil. Wa wajada hurratan, dia nggak punya, ini orang ya pengen nikah tapi nggak punya mas kawin atau dana untuk memberikan mas kawin kepada calon istrinya. Ya, mas kawin di bawah standar, artinya mas kawin di bawah harga yang umum atau standar yang umum, namanya mahar misil. Pokoknya katakanlah di desa dia umumnya mas kawin itu ya katakanlah 50 gram umpamanya. Ya dia nggak mampu untuk itu. Dia nggak mampu, dia punya cuma tidak mencukupi untuk mahar misil, mahar yang standar lah, saya artikan standar. Ya, lalu dia mendapatkan hurratan, seorang wanita merdeka, tardha bihi, yang rela diberikan mas kawin di bawah standar, di bawah mahar misil, maka lam tahilla lahu al amatu, maka dia nggak boleh nikah dengan budak. Karena ada jalan keluar, ada wanita merdeka mau dengan mas kawin yang sederhana di bawah standar, gitu. Ya kan memang persyaratan laki-laki merdeka kawin dengan wanita, ya boleh kawin dengan budak, ya itu kalau tidak punya dana untuk memberikan mas kawin kepada wanita merdeka, gitu. Ya dia dananya kurang, ya kan? Nah, maka ya, kecuali ada wanita merdeka yang mau dengan mas kawin yang di bawah standar, maka dia nggak boleh nikah dengan budak. Ya. Fil asai dalam pendapat yang lebih saya wallahu a'lam. Wa amal anatu, ini pencegah yang kedua. Ya, anat tuh, ya. Jadi pertama ya orang itu nggak boleh ya nikah dengan budak. Ya kalau dia punya dana untuk dapat memberikan mas kawin kepada wanita merdeka. Yang kedua apa anat? Wal ana aw amal anatu. Adapun anat itu apa? Ya yaitu dikhawatirkan kalau dia nggak nikah, ya akan terjerumus di dalam perzinahan. Namanya anat. Ya.
Dia nggak tahan nih, ya sementara dananya nggak ada, dia boleh kawin dengan budak. Wa mal anatu fil asri, adapun anat dalam arti aslinya bahwa masyaqqatu adalah masyaqqah, kesusahan, wal halaku dan kehancuran. Kenapa? Ya, arti sebenarnya zina. Ya kan? Cuma diartikan masyaqqah karena melakukan perzinahan ini akan mengakibatkan kesusahan dan kehancuran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala untuk perzinahan ini Allah tidak melarang perbuatan zinahnya. Itu apa? Mendekati saja nggak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Allah tidak melarang dengan kata wala ya taznu. Ya, janganlah kamu berzina, enggak. Tapi Allah melarangnya dengan apa? Janganlah kamu sekalian mendekati perbuatan zina. Jadi punya daya tarik memang luar biasa. Ya, itu makanya kalau dilakukan akan menimbulkan apa? Masyaqqah wal halak. Ya, kesusahan dan kehancuran. Ya, kalau dalam negara Islam ya dia wajib dirajam. Ya, dia wajib dicambuk kalau belum menikah. Wal muradu bihuna, dan yang dimaksud dengan anat az-zina adalah perbuatan zina. Ya, kenapa? Ya, zina, anat itu yang artinya masyaqqah diartikan dengan zina. Kenapa? Li'annahu, karena perbuatan zina sababu masaqqatil al-jildi awir rajmi, menyebabkan kesusahan. Disebabkan apa? Dicambuk atau dirajam. Dicambuk atau dirajam. Jadi kan kita tahu sanksi berbuat zina ini kalau di negara Islam tentunya menggunakan hukum Islam itu sanksinya tergantung pelakunya. Kalau pelakunya sudah nikah, ya maka ya sanksinya adalah dirajam sampai mati. Ya, jadi badannya dipendam, ya itu sampai leher, lalu disambitin, ya sambitin sampai mati. Ini hukum Islam, ya hukum Islam. Kalau belum nikah maka cukup dicambuk sebanyak 100 kali. Bagaimana firman Allah, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina baik laki maupun perempuan maka cambuklah 100 kali agar membuat efek jera kepada yang lain. Ya itu. Cuma hukum kedua itu bisa dilaksanakan. Pertama adalah seseorang melihat tapi harus mendatangkan 4 saksi. Ya, 4 saksi. Kalau ini susah. Zaman Rasulullah saja nggak pernah itu. Nah, zaman Rasulullah sanksi perbuatan zina itu dilaksanakan itu karena pengakuan pelaku. Karena mereka lebih takut azab akhirat. Mereka datang pada Rasul, ya Rasul, aku berzina. Bukan seorang wanita hamil lagi, ya aku berzina. Ya Rasulullah nggak nerima begitu aja. Rasulullah tanya sampai 3 kali, rupanya dia kekeh tetap ya mengakui bahwa dia berzina. Baru berarti betul dia berzina. Sebab dalam Islam ya lebih baik ya membebaskan orang yang bersalah ketimbang menghukum orang yang tidak bersalah. Itu Islam. Itu lebih berat itu. Ya, itu. Maka Rasulullah ditakkid dulu, ya dikuatkan dulu sampai 3 kali. 3 kali ternyata jawabannya tetap, ya berarti dia betul berzina. Baru dieksekusi, ya dilaksanakan hukum. Alladzi fi halakuhu, yang mana dalam jilid itu atau rajam itu halaku kehancuran dia. Makanya anat itu yang artinya masyaqqah diartikan untuk zina, karena dari berbuat zina akan menimbulkan kesusahan, kehancuran. Walaysal muradi bi khaufi zina ay yaghliba ala zanihi al-wuqu' fihi. Tidaklah yang dimaksud, bukan yang dimaksud dengan takut berbuat zina. Takut berbuat zina ay yaghliba ala zanihi, yaitu dia kuat sangkaannya
awal wuqu'u fihi, yaitu dia akan berbuat zina atau akan terjerumus dalam perbuatan zina. Akan perbuatan zina. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan takut ya zina. Balil muradu, bahkan yang dimaksud ayat tawaqqa'ahu la ala wajhin nuduri. Dia menduga terjadinya perbuatan zina itu atau dia melakukan perbuatan zina itu bukan dengan bentuk yang jarang terjadi. Ya, yang jarang terjadi. Walaysa ghairul khaifi man alima annahu yatajannabu az-zina. Tidak dianggap orang yang takut berbuat zina, yaitu orang yang mengetahui bahwa dia dapat menghindari perbuatan zina. Walakin ghalabatuz zanni bitaqwa. Tapi dia lebih menduga kuat ya dugaannya. Kenapa? Bitaqwa karena apa? Atau katakanlah bitaqawi di sini bukan takwa, itu menjaga diri. Ya, beda itu. Memang kata takwa itu berasal dari waqo. Waqo itu artinya adalah menjaga. Waqo yaqi wiqayatan. Yang artinya menjaga. Maka ada peribahasa mengatakan al-wiqayah khairun minal ilaj. Menjaga kesehatan lebih baik daripada berobat. Itu peribahasa sudah mendunia itu tentunya sama dengan di kita. Lalu dari waqo maka berkembang menjadi ittaqo. Bahasa Arab itu asalnya 3 huruf. Ya, 3 huruf disebut sulasi mujarrad kalau belajar sorof. Lalu ada tambahan 1 namanya rubai, tambahan 2 khumasi 5 huruf, lalu sudasi 6 huruf paling banyak. Ya, paling banyak. Nah, berarti dari waqo yang 3 huruf, bau, qaf, ya sebenarnya ya, cuma disebut huruf ilat yaitu alif. Ya, waqo. Nah, menjadi ittaqo berarti ada tambahan hamzah, ta, ya, hamzah dengan ta, ittaqo. Yattaqi. Artinya sama. Itu menjaga diri. Ya. Nah, orang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari azab Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan apa? Menjauhi larangan-larangannya. Benar para ulama memberikan ta'rif. Definisi itu takwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ittaqullah, ada ittaqun nar. Apa artinya? Takutlah kepada api neraka, bukan jagalah dirimu dari api neraka. Tetap kembalinya apa? Yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti takwa itu menjaga diri. Ya, makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak salah kaprah mengartikan adalah yaitu apa? Sebaik-baiknya bekal adalah apa? Takwa. Ya. Nah, di situ sebenarnya menjaga diri dari minta-minta kepada orang lain. Karena konteks ya ayat itu yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Watazawwadu, apa tazawwadu? Dari zat. Zat itu bekal. Ya, ini khitabnya kepada orang-orang Yaman. Ya, zaman Rasul. Mereka kalau haji itu nggak pakai modal. Ya, karena perbatasan Yaman dengan Arab Saudi kan darat, mereka jalan kaki. Akibatnya begitu sampai di Mekah, mereka minta kepada jamaah yang lain. Makanya Allah suruh watazawadu, bekalilah dirimu, bawa bekal. Makanya syarat orang wajib haji apa? Ya, yaitu apa? Punya bekal untuk berangkat haji. Itu syarat itu. Namanya apa? Istita'ah. Ya, itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan semua, tapi apa? Yang mampu. Ya, mampu banyak, mampu fisik segala macam, termasuk bekal. Gitu. Jadi, faina khairaz zadi taqwa. Di sini takwanya beda nih. Sebab sungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Apa takwa di sini? Bekal yang dapat menjaga kamu, tetap kembalinya menjaga diri. Menjaga kamu dari minta kepada orang lain. Artinya bekal yang cukup. Gitu. Ya. Nah, itu konteksnya asbabun nuzul.
Cuma banyak yang mengartikan sebaik-baiknya bekal untuk akhirat adalah takwa. Iya memang. Tapi kalau dibacakan ayat itu sebenarnya buat apa? Bekal haji yang ditujukan kepada jamaah haji dari Yaman ketika itu. Ya nggak apa-apa sih, ya sama-sama. Ya takwa-takwa juga. Cuma kan beda maksudnya gitu ya. Tapi secara umum ya nggak apa-apa. Memang sebaik-baiknya bekal untuk kita mengarungi ya masa akhirat. Untuk kembali ke akhirat adalah takwa, ya kan gitu. Ya, tapi kalau ayat itu konteksnya adalah untuk jamaah haji dari Yaman. Jadi bitaqawi, ya, yaitu dapat menjaga diri. Wal ijtinabu yunafil khaufa, dapat menjauhkan diri dari berbuat zina, itu bertentangan dengan apa? Takut berbuat zina. Ya, takut berbuat zina. Paman ghalabathu syahwatuhu, siapa orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, waraqqa taqwahu, dan tipis ya, nggak kuat ketakwaannya, bahwa khaifun, atau dikit penjagaan dirinya dari perbuatan zina, maka dia disebut takut. Wa man da'ufat syahwatuhu, orang yang lemah syahwatnya, wa huwa yastabshi'u zina, sementara dia menganggap perbuatan zina itu adalah perbuatan yang paling buruk. Kenapa? Lidinin, karena agama, muru'atin, atau karena akhlak, ya, muru'ah, harga diri, au hayain, atau malu, bahwa ghairu khaifil anati, maka dia tidak termasuk orang yang takut berbuat zina. Kenapa? Syahwatnya kagak ada. Ya, dia nggak punya syahwat. Gitu ya, syahwatnya nggak ada, tapi dia betul-betul menganggap perbuatan itu dosa besar. Ya, ini tidak termasuk khaifil anat. Walau ghalaba syahwatuhu, seandainya seseorang kuat hawa nafsunya, wa qawiya taqwahu, dan kuat pelindungan dirinya terhadap berbuat zina atau ketakwaannya, fa fi taraddudun, maka dalam pendapat itu ada keraguan, taraddud. Imamil haramain, keraguan Imam al-Haramain. Jadi taraddud itu beliau tidak bisa memutuskan, ya, tidak bisa memutuskan apakah dia boleh kawin dengan budak atau tidak. Itu yang dimaksud. Siapa sih Imam Haramain? Kita tahu Haramain itu dari kata haram. Haram itu tanah suci. Ya, haram Makkah, haram Madinah. Ada dua ya tanah suci ya di bumi ini, yaitu Makkah dan Madinah. Ya, itu disebut Haramain. Kenapa beliau disebut Haramain? Namanya ini Imam Juwaini. Imam Juwaini karena beliau mengajar di Masjidil Haram, juga mengajar di Masjid Nabawi. Maka beliau dapat julukan Imam Al-Haramain. Ya, Imam Al-Haramain. Ini daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya, maka dapat gelar Imam Al-Haramain. Jadi haram itu tanah suci. Ya, maka masjid disebut Masjidil Haram. Ya, tentu kalau Mekah itu ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau Madinah keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Madinah ketika Rasulullah hijrah tidak lagi disebut Yasrib, tapi Al-Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Yasrib. Ya, begitu Rasulullah hijrah, namanya ganti Madinah Al-Munawwarah, kota yang bersinar. Kota yang bersinar, ya, itu. Nah, Imam Haramain enggak bisa ambil keputusan ya. Ya, wal asahu, tapi pendapat yang lebih sahih, annahu la yajuzu lahu nikahul amati, bahwa dia tidak boleh nikah dengan wanita budak. Wa bihi qata al-Ghazali, pendapat itu telah diputuskan oleh Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, dengan karya besar beliau yaitu Ihya Ulumuddin. Kenapa? Karena dia nggak punya nafsu, ya, nggak punya nafsu, jadi nggak khawatir untuk terjerumus dalam perbuatan zina. Ya, mau ngapain kawin dengan budak? Nafsunya kagak ada. Ya, makanya dia tetap nggak boleh nikah dengan budak. Gitu. Ya, tapi kalau khauful anat, dia takut terjerumus dalam perbuatan zina, kan gitu. Ya, nah dia boleh kawin dengan budak. Kalau dia nggak punya dana untuk kawin dengan wanita
merdeka. Li'annahu la yakhaful wuqu'a fi zina, karena dia enggak khawatir terjerumus dalam perzinahan. Wa khaiful anati, orang yang takut terjerumus dalam perzinahan, law qadara, seandainya dia mampu, ala syurai amatin, seandainya dia mampu membeli budak, ya, membeli budak. Jadi budak itu ya barang dagangan, ya barang dagangan, gitu. Jadi Rasulullah SAW diutus, ya itu perbudakan sangat kuat, ya. Jadi perbudakan itu dari zaman dahulu, bahkan seluruh dunia. Kalau di Arab perbudakan ini masih mending lah ketimbang di negara-negara Eropa. Kalau di Arab sebatas diperjualbelikan. Tapi kalau di Eropa zaman Rom, ya Romawi dulu, ya itu diadu dengan binatang atau sesama budak diadu. Ya, makanya ada Samson dulu. Samson itu budak. Ya, kalau Samson Betawi, Benyamin. Samson itu kan diadu. Ya, diadu. Ya, itu. Tapi kalau di Arab sebatas diperjualbelikan. Nah, begitu Islam, ya, disampaikan oleh baginda Rasul, itu perbudakan sangat kuat. Sesuatu yang sangat kuat di masyarakat, kalau dilarang sekaligus sulit untuk mereka terima. Ya, makanya mulai tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan. Ya, untuk memberantas perbudakan. Dengan apa? Yaitu dengan sanksi dari pelanggaran. Sanksi pada pelanggaran hukum. Ya, saya contohkan yang sangat terkenal adalah kita tahu di bulan Ramadan, di awal masa Islam, memang ya tidak boleh melakukan hubungan suami istri, baik malam maupun siang. Baik malam maupun siang. Ini di awal masa Islam. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sahabat yang melanggar. Ya, yang paling terkenal adalah Umar ibn al-Khattab. Kalau Kiai Haji Zainuddin MZ, ya beliau cerita, ya dengan bahasa beliau, ya. Itu ya ketika para sahabat kumpul di masjid, itu masing-masing ngomongin itu. Si A ngomong, saya nggak tahan semalam katanya. Lalu si B juga ngomong dan sebagainya. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Turun firman Allah, uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan untuk kamu sekalian. Nah, kalau ada kata uhilla sebelumnya apa? Telah dihalalkan, berarti sebelumnya apa? Haram. Haram memang. Ya, sahabat yang nggak kuat. Ya, termasuk Umar bin Khattab, ya kan? Akhirnya dihalalkan. Uhilla lakum lailatas syami, di malam hari, ya, bulan Ramadan, apa? Arrafasu ila nisaikum, berhubungan dengan istri-istri kamu. Ya, boleh. Gitu. Ya. Nah, ini ada sahabat udah malam diperbolehkan, masih melanggar juga di siang hari. Di siang hari. Datang dia kepada Rasul. Ya langsung mengatakan apa? Halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah. Nah, Rasulullah kan kaget. Ada orang ya begitu datang mengucapkan celaka aku, ada hujan kagak, angin gede kagak, kau tahu-tahu celaka. Rasulullah tanya, wa ma ahlakaka? Apa yang membuat kamu celaka? Apa katanya? Jama'tu imraati fi Ramadan. Aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Apa sanksinya? Rasulullah langsung menjatuhkan sanksi. Atik raqabatan. Ya, merdekakan budak. Ya. Ini cara Islam memberantas perbudakan. Yang kedua, dengan janjinya Rasul melalui sabda-sabdanya bahwa memerdekakan budak, tapi budaknya muslim tentunya. Ya. Itu nanti imbalannya Allah merdekakan. Orang yang merdekakan budak, Allah merdekakan dari api neraka. Ya. Itu janji Rasul. Ya, kan semangat sahabat. Ya, makanya paling terkenal adalah Abu Bakar Siddiq. Beliau puluhan budak beliau merdekakan. Tentu yang paling utama adalah Bilal ibnu Rabah. Ini dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika disiksa oleh Utbah,
sedemikian rupa, di bawah dijemur, di bawah terik matahari, tindikan batu. Sebabnya satu, karena dia apa? Muslim, beriman. Ya, rupanya Bilal ini kuat imannya. Dia tetap mengucapkan ahad, ahad. Rasulullah minta kepada Abu Bakar Siddiq merdekakan. Jadi merdekakan itu dengan cara apa? Dibeli dulu. Dibeli langsung oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah dibeli langsung dimerdekakan. Ya, tapi kita bersyukur ya meskipun perbudakan sudah tidak ada, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya melalui sabda Rasulullah SAW bahwa Allah sediakan kemerdekaan dari api neraka itu di bulan Ramadan. Ya, ini kita bersyukur. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW yaitu walillahi utaqa'u ya minan nar. Wa dzalika kulla lailatin min layali Ramadan. Kata Rasul, Allah memerdekakan ya orang-orang dari api neraka, tentu yang muslim. Kalau yang kafir yang nggak akan dimerdekakan dari api neraka. Ya, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Kita juga nggak tahu apakah kita langsung ke surga atau mampir dulu. Ya, kita juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah dengan malam-malam Ramadan, siangnya kita puasa, malam kita tarawih, ya kita tadarus, ini akan mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Sementara kita kan puasa bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun kita udah puasa. Masa nggak nyangkut apa itu? Ya, malam-malamnya mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya, ini kita bersyukur. Makanya tepat sekali kalau ulama ya mengajarkan doa. Ini bukan hadis tentunya, karena terkait dengan hadis itu, maka doa kita di bulan Ramadan, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidaina minna. Ya Allah, merdekakanlah kami. Ya, riqab itu leher sebenarnya. Ya, cuma dalam bahasa Arab itu dikenal dengan majas. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud seluruh badan. Ya, bebaskanlah kami dan kedua orang tua kami dari api neraka. Ya, itu. Perbanyak itu di bulan Ramadan. Di luar Ramadan boleh apa enggak kita baca itu? Ya boleh aja, namanya doa. Ya, cuma tepatnya memang di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Kan alhamdulillah kan kita baca terus itu di bulan Ramadan. Ya, bahkan di luar Ramadan ada juga yang baca, ya enggak apa-apa, doa. Ya, cuma tepatnya memang di bulan Ramadan. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba walidaina minan nar. Ya kan? Ya, itu. Nah, jadi ini mengenai perbudakan ya. Jadi perbudakan itu ya tidak ada ayat maupun hadis yang mengharamkan. Ya, tidak seperti zina, tidak seperti perjudian, ya, tidak seperti minum-minuman keras. Itu dari awal Allah haramkan. Ya, meskipun kalau hal-hal yang memabukkan itu melalui 3 ayat, tapi pada akhirnya kan Allah haramkan. Nah, perbudakan enggak. Makanya di sini dibahas tentang perbudakan. Karena gini, kenapa khamr itu Allah haramkan? Ya, perbudakan enggak. Karena Allah sudah tahu, ya, yang namanya hal-hal yang memabukkan. Ya, kan berkembang itu yang semula bentuknya cairan, sekarang kan ada macam-macam, ekstasi dan sebagainya. Allah sudah tahu. Ini akan beredar dengan peredaran yang sangat luar biasa. Ya kan? Ya, itu Allah haramkan, apalagi nggak diharamkan. Makanya benar baginda Rasul ketika akan Mi'raj, kan malaikat Jibril menyuruh Rasulullah minum antara susu dengan khamr, arak. Rasulullah milih susu. Ya, kalau Rasulullah milih khamr, wah umatnya mabuk semua. Ya, yang milih susu aja yang mabuk. Ya, seperti itu. Itu saya dari Bukhari Muslim. Nah, jadi kenapa? Karena Allah sudah tahu khamr budak tidak diharamkan. Allah sudah tahu bahwa manusia ini akan mengalami satu kemajuan, di mana nanti mereka akan menentang perbudakan, akan menghilangkan sendiri perbudakan. Ya, melalui piagam PBB. Ya kan? Ya, piagam PBB, di mana manusia itu sama, ya, berhak untuk hidup, tidak ada budak, tidak ada yang diperbudakkan. Makanya terakhir negara Afrika Selatan dengan apartheidnya, ya, itu kulit putih merendahkan kulit hitam kan gitu. Maka muncullah Nelson Mandela sebagai pahlawan.
Ya, itu dibenci sama negara-negara lain. Ya, itu. Allah sudah tahu itu. Cuma nanti akan ada lagi perbudakan. Jadi perbudakan itu awalnya peperangan. Awalnya dari peperangan. Kan, ya, nanti akan terjadi peperangan, maka akan terjadi perbudakan lagi. Itu. Ya, makanya tetap dibahas ini. Gitu. Ya, ini perbedaan antara kenapa Allah nggak haramkan? Nggak ada hadis itu yang mengharamkan. Cuma ya Islam itu anti perbudakan, gitu. Ya, apalagi memperbudak orang itu dosa. Ya, dosa. Cuma memberantasnya itu tidak sekaligus karena sesuatu yang sudah mengakar sangat kuat di masyarakat. Kalau dilarang sekaligus, ya ini akibatnya ya mereka nggak terima, gitu. Makanya melalui apa? Melalui sanksi-sanksi hukum. Ya kan, pelanggaran hukum atau melalui sabda-sabda Rasulullah SAW. Bahkan memerdekakan budak itu berat karena budak itu mahal. Nah, yang berat ini Allah kasih jalan keluar. Allah kasih jalan keluar itu memerdekakan budak dengan cara budak itu membeli kemerdekaannya. Ya, jadi budak ditawarkan. Aku nggak bisa merdekakan Anda secara gratis, tapi kalau Anda mau merdeka silakan beli. Ya, silakan beli, ya itu. Nah, dibeli. Ya, cuma yang namanya budak, ketika dia menjadi budak, ya kan tentu dipakai tenaganya untuk kerja. Itu nggak dibayar sama sekali. Jadi budak itu beda dengan pembantu. Ya, asisten rumah tangga dengan budak berbeda. Makanya salah Arab, ya kalau menganggap pekerja itu angkat di budak, makanya bebas diapain aja, enggak. Lain. Ya, lain. Ya, kalau budak sama sekali nggak digaji. Maka begitu dia membeli kemerdekaannya, ya, maka ya dia bisa membayar dengan cara apa? Mengangsur. Artinya dari honor atau upah, ya. Sebab kalau dia sudah membeli kemerdekaannya, lalu dia bekerja lagi di majikannya, maka harus dibayar. Atau dikerja di tempat orang juga harus dibayar. Dari bayaran itu dia mengangsur, ya kan? Ya bayarnya kan nggak seberapa, ya kan? Saya kira nggak lebih dari UMR, ya kayak gitulah. Kan untuk bayar sekaligus kan bisa. Hari apa? Mencicil, namanya nujum, ya cicilan itu. Ya, nah budak seperti ini, ya budak seperti ini berhak menerima zakat, berhak menerima zakat untuk membayar cicilannya. Ya, maka dalam firman Allah kata Allah apa? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kalau kamu nggak mampu mendapatkan budak secara penuh, gratis, maka silakan dengan cara mukatabah. Apa mukatabah? Itu tadi, si budak membeli kemerdekaannya. Gitu. Ya entah itu berapa duit, nanti perjanjiannya cicilannya itu berapa tahun. Nah itu tergantung dia dengan majikannya. Nah, ini menunjukkan apa? Islam itu anti perbudakan. Jadi kalau kita baca fikih atau bahkan Al-Quran, wa malaikat aimanukum, itu kan budak artinya. Ya kan Al-Quran itu bukan berarti Islam itu mendukung perbudakan. Ya, itu. Ya, sebab banyak yang salah paham. Ya kan? Al-Quran hadis kok banyak membicarakan tentang budak. Ya, itu ya bukan berarti Islam itu mendukung. Islam itu anti perbudakan. Ya, bahkan Islam itu sangat menghargai. Orang punya budak, nggak boleh dibebankan pekerja di luar kemampuan dia. Ya, itu Islam. Ya, Rasulullah pesan terakhir itu kepada wanita dan kepada budak harus berbuat baik. Bahkan ada seorang ulama, ya, dia banyak punya budak. Ya, nah ketika itu dia sedang menjahit, ya, bajunya yang sobek. Datang temannya, loh kamu kenapa kerjain sendiri, nggak diserahkan budak? Aku nggak mau membebankan budak aku melebihi pekerjaan dia. Sebab budak saya sedang kerja. Kalau saya kasih kerjaan lagi berarti membebankan. Sampai begitu. Ya, jadi sangat dihormati, nggak semena-mena, gitu ya. Nah, jadi ya kita bahas budak ini bukan berarti sekali lagi Islam itu ya mendukung perbudakan. Ya, adapun di sini dilarang ya orang yang mampu ya nikah dengan wanita merdeka lalu nikah dengan budak. Ini kan nanti ke anak masalahnya, ke anak. Nanti kalau punya anak, anaknya otomatis jadi budak. Sebab anak itu ikut ibu, bukan ikut bapak. Itu makanya diperketat gitu. Boleh kalau nggak punya dana untuk apa? Nikah dengan wanita merdeka. Atau ya
dia takut berbuat zina. Dia takut berbuat zina. Ya, itu. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya yang sangat ya, kita sering baca surat Al-Baqarah yaitu apa? Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Allah Subhanahu wa taala melarang para laki-laki muslim nikah dengan wanita kafir. Wala tankihul musyrikati, wanita-wanita musyrik. Ya. Nah, wala amatun mu'minatun, daripada nikah dengan wanita-wanita non muslim musyrik, ya. Lalu ada wanita budak tapi mukminah, khairun mim musyrikatin walau ajabatkum, itu lebih baik daripada nikah dengan wanita musyrikah. Sekalipun dia sangat menarik bagimu. Ya kan? Ya, lebih baik wanita yang muslimah. Itu untuk laki-laki muslim. Nah, untuk ya wanita muslimah nggak boleh nikah dengan laki-laki musyrik. Ya, dia boleh nikah dengan apa? Budak yang muslim. Tapi khitabnya tidak ditujukan kepada laki-laki muslim, tapi kepada orang tua yang punya anak perempuan. Maka bahasanya beda. Tadi untuk laki-laki wala tankihu. Tapi untuk seorang tua yang punya anak perempuan wala tunkihu, beda. Kalau tankihu nikah, kalau tunkihu menikahkan. Itu ditujuin kepada orang tua. Wahai orang-orang tua yang punya anak perempuan, janganlah kamu sekalian menikahkan wala tunkihu al musyrikina, anak-anak kamu yang perempuan itu nikah dengan laki-laki musyrik. Ya, itu. Bandingannya kalau ada budak muslim itu lebih baik. Ya. Lebih baik, ya, yaitu budak yang muslim khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ya, itu ayatnya jelas. Jadi kalau untuk wali ya itu tunkihu, untuk laki-laki muslim tankihu, ya itu. Ya, saya kira demikianlah ya tentang pernikahan. Ya, jadi sekalipun sudah tidak ada perbudakan, ya, tapi ya karena di Al-Quran ada, ya tetap harus kita pelajari. Ya, sewaktu-waktu terjadi perbudakan kita sudah tahu hukumnya. Ya, kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan limazidih. Ya Rabbana ya Allah ya Ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidayna minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba walidayna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamamal 'afiyah wa dawamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wal ghina 'anil nas. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.